Kekacauan Quran tentang konsep anak Allah. Sudah sering kita mendengar dari kaum muslim yang mengatakan, apa yang Anda percayai dan kami percayai tentang Yesus sangat mirip, kecuali kami tidak mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah. Walaupun baik kaum muslim ataupun Kristen, sama-sama percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Lebih dari nabi bagi orang Kristen. Namun perbedaan pengertian tentang kata anak inilah yang menjadikan suatu jurang pemisah yang sedemikian lebar. Kaum muslim tidak bisa mengerti kalau kata anak Allah merupakan suatu gelar atau panggilan yang diberikan kepada Yesus dan juga pada orang percaya. Kata anak dalam kata anak Allah mempunyai kesamaan dengan kata anak dalam kata anak bangsa. Apakah anak bangsa itu merupakan hasil dari hubungan antara bapak bangsa dan ibu pertiwi? Tentunya bukan. Namun mengapa kaum muslim bisa sampai mempunyai pengertian berbeda? Mari kita telaah lebih jauh. Dalam video yang berjudul Ilmu Cocoklogi dalam Islam, saya sudah membuktikan bahwa para penterjemah Quran sudah berusaha mengubah arti ayat dari surah 69 ayat 40 dari yang sebenarnya Quran adalah perkataan Muhammad menjadi wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Dari surah 6 ayat 101 di bawah ini merupakan salah satu contoh bahwa sebenarnya Quran bukanlah wahyu Allah, melainkan hanya perkataan Muhammad saja. Perhatikan siapa yang berbicara di dalam surah 6 ayat 101. Surah 6 ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Bukankah kalau Quran merupakan wahyu Allah, maka kata dia dalam ayat tersebut seharusnya merupakan kata aku? Terlepas dari keanehan tersebut, faktanya adalah bahwa ayat itu telah merupakan sebuah teguran yang mengutuk kesesatan umat Kristen yang dianggap paling fatal. Bukan saja mereka mempersekutukan Allah dengan makhluknya, namun sekaligus memperzinakan Allah dengan seorang istri yang manusia sehingga membuahkan sang anak haram jadah. Dan sekaligus pula disembah sebagai anak Allah. Paling sedikit ada 17 kali dalam Quran yang menyatakan bahwa Allah tidak beranak seperti surah 19 ayat 35, 2 ayat 116, 4 ayat 171 dan sebagainya. Namun kata asli dari kata anak yang dipakai di sana adalah walad, hail, bukan ibnu, san, kecuali pada surah 9 ayat 30. Padahal Yesus dalam Alkitab Arab tidak disebut sebagai walad Allah, melainkan Ibn Allah, the Son of God, yang berarti ia datang dari Tuhan Elohim, bukan hasil hubungan suami istri. Hal ini juga sempat diakui oleh Allah Muhammad dalam satu-satunya istilah Ibnu yang dikenakan Quran kepada Yesus, namun berakhir dengan tetap disamaratakan sekalian untuk dilaknatinya. Surah 9 ayat 30. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Aku Allah melaknati mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Di sini kita bisa lihat kalau pegarang Quran, yang tentunya tidak mungkin Allah, dalam kepercayaan Yahudi tidak pernah ada sosok apapun yang dipersekutukan dengan Yahweh, sekalipun Musa. Dan juga ternyata sang pengarang Quran hanya mengerti istilah anak hail sebagai buah hubungan seks, walad. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah anak hasil hubungan biologis antara Allah dan Maria. Bahkan sebenarnya Quran pun sudah menyatakan hal yang sama dalam surah 19 ayat 20 di mana Maryam berkata, Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Lalu bagaimana penulis Quran masih memakai istilah walad di mana-mana, anak hasil persetubuhan?
Ternyata sang penulis Quran pun lupa kalau anak ini adalah dari kalimat dan ruh Allah. Surah 4 ayat 171. Tak ada hubungannya dengan ayat konyol yang melibatkan istri. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Kata asli Arabik di sini adalah sahiba, yaitu teman wanita atau girlfriend, pasangan wanita untuk hubungan khusus. Umat Kristen mana yang percaya bahwa Tuhannya telah berhubungan dengan seorang girlfriend-nya? Bukan hanya itu saja, namun sang penulis Quran pun lupa kalau dalam ayat yang sama, Surah 6 ayat 101, setelah bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri, dikatakan terusannya, dia menciptakan segala sesuatu. Jikalau Allah bisa menciptakan segala sesuatu, tentu tidak masalah bagi Allah untuk menghadirkan Isa, sekalipun Allah tanpa beristri. Atau juga lupa dengan ayat selanjutnya dalam surat Maryam 19 ayat 21, di mana Jibril menegaskan lagi bahwa girlfriend Allah memang tidak diperlukan. Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu, kehadiran anak itu, adalah mudah bagiku. Jikalau penulis Quran konsekuen percaya akan apa yang dikatakan Allahnya bahwa Allah tidak mungkin mempunyai anak karena dia tidak mempunyai istri, lalu mengapa dalam ayat lain dikatakan bahwa Maryam bisa mempunyai anak tanpa punya suami? Bukankah hal ini lebih menghujat Allah ketimbang umat Kristiani yang mempercayai Tuhan mempunyai anak? Dengan ayat konyol tersebut maka semua muslim telah membatasi kemahakuasaan Allah di mana Maryam dapat melakukan sesuatu yang Allahnya sendiri tidak mampu. Sekarang kita bisa melihat dengan jelas mengapa kaum muslim bisa mempunyai pengertian yang salah tentang kata anak Allah, karena ternyata kitab suci mereka tidak konsisten dalam ayat-ayatnya. Semuanya aneh dan kacau. Tapi bisa tidak aneh jikalau kita menyadari bahwa rantai periwayatan, isnad, dan isi dari ayat-ayat Quran telah kusut, terpotong-potong, tersisip-sisip, acak urutan, anti kronologi, terpelintir makna dan tafsirnya. Suara asli siapa sudah tidak ada yang tahu. Apakah suara Allah, Jibril, Muhammad, atau para sahabat pencatat Quran, semisal Al-Fatihah, khususnya ayat 6? Tak ada saksi mata. Allah SWT telah menyampaikan seluruh wahyunya sekaligus kepada Jibril. Tapi ia hanya meneruskannya kepada Muhammad dengan cicilan sepotong-sepotong tanpa urutan dan sistematika, disusul dengan ayat sisipan, dan disempurnakan dengan nasak pembatalan. Surah 2 ayat 106. Dan bila kita bandingkan dengan Alkitab, di mana pernyataan tersebut dinyatakan secara jelas dan disaksikan oleh banyak saksi. Allah berfirman dan disaksikan Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya, dan umum. Matius 3 ayat 1. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Malaikat menyatakan kepada Maria dan para gembala. Lukas 1 ayat 32 dan 2 ayat 11. Malaikat Gabriel. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Kepada para murid Yesus. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Dikatakan oleh Yohanes dan disaksikan oleh orang banyak. Yohanes 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Dikatakan oleh kepala pasukan Romawi penyalib Yesus, ketika para prajuritnya sangat takut tatkala terjadi gempa bumi Del. Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Yesus berkata sendiri di depan orang banyak, aku telah berkata, aku anak Allah. Yohanes 10 ayat 36.
Bahkan setan iblis, musuh dan pembantah terbesar, mengakui kebenaran Yesus dengan disaksikan orang-orang Gerasa. Markus 5 ayat 7. Dengan keras roh jahat berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Jelas sekarang mengapa kaum muslim bisa mendapatkan kesalahpengertian akan hal anak Allah, yang dikarenakan sang penulis Quran hanyalah seorang manusia biasa yang tidak mengenal dengan baik kekristenan.